Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok saya, kelompok 8. Saya Brilian Yogi Ramadan dengan NIM 211030600015 dan teman saya Mbak Naila Sofia dengan NIM 211030600014 dan Mbak Lailatul Fajriyah dengan NIM 211030600032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis maklub. Dimulai dari definisi hadis maklub. Definisi hadis maklub secara bahasa adalah membalikan suatu dari bentuk yang semestinya. Sedangkan secara istilah hadis maklub adalah mengganti salah satu dari kata-kata yang terdapat pada sanad atau matan sebuah hadis dengan cara mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan kata yang seharusnya didahulukan dengan cara yang semisalnya. Nah, hadis maklub sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hadis maklub matan dan juga hadis maklub sanad. Nah, kita akan membahas hadis maklub sanad dulu. Nah, hadis maklub sanad itu adalah hadis maklub yang terjadi pada bagian sanadnya. Hadis maklub sanad memiliki dua bentuk. Yang pertama, ketika seorang perawi mendahulukan dan mengakhirkan satu nama dari nama-nama para perawi dan nama ayahnya. Misalnya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Murrah, namun seorang perawi meriwayatkan hadis tersebut dengan mengatakan Murrah bin Ka'ab. Bentuk kedua yaitu ketika seorang perawi mengganti salah satu nama dari nama-nama perawi sebuah hadis dengan nama lain dengan tujuan supaya nama perawi tersebut tidak dikenal, seperti hadis yang sudah terkenal yang diriwayatkan oleh Salim, namun seorang perawi menggantinya dengan nama Nafi'. Contohnya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hamad bin Amr an-Nashibi, yaitu seorang pendusta dari Al-A'mashi dan dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Hadisnya berbunyi, "Fa'idza laqitum al-musyrikina fit tariqi fala tubda'uhum bis-salami." Yang artinya, jika kalian bertemu dengan orang-orang musyrik di jalan, maka janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada mereka. Hadis ini adalah hadis yang maklub karena Hamad membaliknya, di mana dia mengatakan hadis ini diriwayatkan dari Al-A'mashi, padahal sudah diketahui bersama bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Syuhail bin Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti inilah Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitabnya. Beliau meriwayatkannya dari Syu'bah, Ats-Tsauri, Jabir bin Abdul Hamid dan Abdul Aziz Ad-Daruwardi. Semuanya itu dari Syuhail. Pelaku perbuatan ini jika melakukannya dengan sengaja, maka ia dijuluki sebagai pencuri hadis. Perbuatan ini terkadang dilakukan oleh perawi yang terpercaya karena keliru, bukan karena kesengajaan sebagaimana yang dilakukan oleh para perawi pendusta. Kedua yaitu hadis maklub matan. Hadis maklub matan adalah hadis maklub yang terjadi di bagian matanya. Ada dua bentuk juga. Nah, yang pertama adalah ketika seorang perawi mendahulukan sebagian matan yang seharusnya diakhirkan dan dari sebuah hadis dan mengakhirkan sebagian matan yang seharusnya didahulukan. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang tentang 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya nanti, di mana tidak ada naungan selain dari naungannya. Nah, contoh hadis maklubnya itu berarti dari seorang laki-laki yang bersedekah, kemudian ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Sedangkan hadis yang asli adalah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.
Seperti inilah hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dari kitabnya Al-Muwatta, Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya, dan para ahli hadis lain. Itulah contoh dari bagian pertama. Lalu bagian kedua adalah ketika seorang perawi menyambung sebuah matan hadis dengan sanad hadis lain dan menyambungkan sebuah sanad hadis dengan matan hadis lain. Penggantian ini dilakukan dalam rangka menguji sebagian ulama atau seorang ulama hadis supaya bisa diketahui sampai mana tingkat kekuatan hafalannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama Baghdad terhadap Imam Bukhari ketika beliau datang. Lalu ulama Baghdad ini membolak-balikan sekitar 100 hadis, dibalikan sanad dan matanya, lalu diberikan kepada Imam Bukhari. Lalu beliau bisa membalikan matan dan sanad tersebut sempurna seperti hadis yang seharusnya tanpa kekeliruan sedikit pun. Lalu hukum melakukan pembalikan matan dan hadis maklub sendiri kan termasuk salah satu dari jenis hadis dhaif. Akan tetapi hukum merubahnya berubah-ubah tergantung menurut sebab kenapa dirubah. Yang pertama itu jika pembalikan pada matan dan sanad hadis dilakukan bertujuan agar sanad atau matanya tidak diketahui, maka perbuatan ini tidak boleh, karena perbuatan tersebut sama dengan merubah hadis. Sedangkan merubah hadis adalah perbuatan seorang perawi pendusta. Lalu yang kedua, jika dilakukan untuk menguji yang bertujuan untuk mengecek tingkat kekuatan hafalan dan kelayakan seseorang menjadi ahli hadis, maka hal ini diperbolehkan. Kebolehan melakukan pembalikan ini harus melalui syarat, yaitu seorang perawi yang melakukan pembalikan ini harus menjelaskan matan dan sanadnya sebelum ia meninggalkan tempat. Selanjutnya yakni pengertian hadis mazib fi muttasil asanid. Menurut bahasa, mazib berarti tambahan, fi berarti di dalam, muttasil berarti tersambung, sedangkan asanid berarti sanad-sanad. Jadi menurut bahasa bisa diartikan bahwa yakni hadis yang terdapat penambahan di dalam sanad-sanad yang tersambung. Sedangkan menurut istilah sebagaimana dalam kitab Mihnatul Muiz bab hadis mazib fi muttasil asanid wal hadisul ladzi zada rawiyan fa aktsara fi asna'i sanadihi muhalifan liman huwa atqanu minhul musarrihu bisima'i aw ma fihi hukmihi fi mawdi'i ziyadih. Hadis mazib fi muttasil asanid adalah hadis yang rawinya menambahkan satu rawi atau lebih di tengah-tengah sanadnya yang bertentangan dengan rawi yang lebih kuat darinya, yang sudah jelas berasal dari sima atau sesuatu di dalam hukum sima di tempat penambahan itu. Dari definisi di atas maka bisa ditarik kesimpulan, yakni yang pertama, hadis mazib fi muttasil asanid adalah hadis yang di tengah sanadnya terdapat penambahan satu rawi atau lebih, padahal dalam jalur sanad lain tidak ada penambahan rawi seperti itu. Lalu yang kedua, yakni sanad pada hadis mazib fi muttasil asanid bertentangan dengan sanad-sanad yang lebih kuat, yang mana sanad lain tersebut bersumber dari sima atau kalimat yang menunjukkan makna mendengar, misalnya dengan kalimat haddasana atau ahbarona. Misal ada dua hadis yang sama, kedua hadis tersebut memiliki sanad-sanad yang sama di awal dan di akhir, tetapi jumlah sanad dalam hadis A lebih banyak daripada hadis B karena di tengah-tengah sanad hadis A terdapat rawi tambahan yang lain. Selanjutnya adalah macam-macam hadis mutatarib beserta contohnya. Yang pertama, hadis mutatarib pada sanad.
Mutadarib pada sanad ini terjadi apabila ada kesimpang siuran informasi mengenai sanad sebuah hadis. Contohnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau telah beruban?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku telah dibuat beruban oleh surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, dan At-Takwir." Tirmizi. Imam Daruqutni memberikan penjelasan bahwa hadis di atas merupakan salah satu hadis yang mutadarib sanadnya. Jalur periwayatannya pun simpang siur, di antaranya yang pertama Ikrimah dari Abu Bakar, Ibnu Juhaifah dari Abu Bakar, Barak dari Abu Bakar, dan masih ada lagi. Padahal seluruh perawi dalam sanad hadis itu merupakan para perawi yang sama-sama syikah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, sehingga tidak mungkin ditarjih atau dicari mana yang paling kuat. Selanjutnya adalah hadis mutadarib pada matan. Mutadarib pada matan ini terjadi apabila ada kesimpang siuran informasi mengenai matan atau isi sebuah hadis. Contohnya ada dua. Yang pertama, tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya, bila harta kita belum sampai nisab, maka tidak ada kewajiban atas diri kita untuk mengeluarkan zakat. Contoh yang kedua yaitu, sesungguhnya dalam harta itu ada kewajiban selain zakat. Hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya, bila harta kita belum sampai nisab, maka kita tetap wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan standar kepantasan, istilahnya bil ma'ruf, sepantasnya. Nah, dua hadis di atas jelas saling bertentangan, namun tidak bisa ditarjih mana yang lebih kuat, tidak pula bisa dicari jalan tengahnya atau kompromi. Sehingga kedua hadis itu termasuk hadis yang saling bertabrakan tanpa bisa ditarjih maupun dikompromikan. Hadis yang mutadarib, hadis yang simpang siur. Selanjutnya yakni muharraf, yaitu tinjauan kesalahan dari segi perubahan syakal atau harokat. Contohnya yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, "Rumiya Ubay yaumal ahzabi ala akhalihi fakawahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya, Ubay bin Ka'ab terkena panah pada hari perang Ahzab atau perang Khandaq pada urat nadinya, lalu Rasulullah SAW menyudut lukanya dengan besi panas. Hadis riwayat Muslim nomor 4089. Gundar telah melakukan tarif atau muharraf kesalahan terdapat hadis ini dari sisi harokat pada kalimat Ubay dengan penulisan Abi yang berarti ayahku. Yang dimaksud adalah ayah Gundar. Padahal yang terkena lemparan anak panah itu sebenarnya adalah Ubay bin Ka'ab, bukan ayahnya sendiri. Lalu ayahnya sendiri sebenarnya telah meninggal dalam peperangan yang terjadi sebelum perang Ahzab. Sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf dikarenakan keterbatasan ilmu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.